Kepergian Ratu Elizabeth II untuk selama-lamanya meninggalkan duka yang mendalam bagi jutaan rakyat Inggris, tak terkecuali sebagian masyarakat Indonesia. Kami tersentuh oleh kasih sayang terhadap Yang Mulia Ratu yang dirasakan oleh begitu banyak masyarakat Indonesia, kata Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins, dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 9 September 2022, seperti yang dikutip Berita 1. Menariknya, bukan cuma kabar tentang mangkatnya Ratu Elizabeth II saja yang mencuri perhatian, melainkan juga diproklamirkannya Pangeran Charles sebagai Raja Inggris dengan gelar Charles III, sepeninggal sang ratu. Kalau alasannya karena kekosongan kepemimpinan, memang benar, begitu penguasa sebuah monarki mangkat, singgasana tak boleh dibiarkan kosong sedetik pun. Harus segera diproklamirkan seseorang sebagai penggantinya. Tapi bukan itu yang menjadi soal, melainkan sosok pengganti mendiang Ratu Elizabeth II, yaitu Pangeran Charles. Pasalnya, di mata sebagian masyarakat dunia, bukan cuma publik Inggris, Charles dipandang bukan sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan posisi sang ratu pasca beliau mangkat. Lantaran yang terjadi tetap Charles yang diproklamirkan sebagai raja, tak ayal bila belakangan sampai memicu polemik tersendiri di ranah dunia maya. Tidak sedikit warganet yang mengatakan tidak rela bila Pangeran Charles diangkat sebagai raja dan Camilla sebagai permaisurinya. Apalagi penyebab ketidakrelaan itu kalau bukan lantaran kontroversi mereka selama ini yang dinilai sudah membuat publik merasa geram? Terlebih lagi bagi para penggemar mendiang Putri Diana, luka lama pun diungkit kembali. Publik membahas soal skandal perselingkuhan Charles Camilla, semasa Charles masih resmi sebagai suami mendiang Putri Diana. Mereka merasa bahwa seorang dengan skandal sedemikian rupa tidak pantas menyandang gelar sebagai raja dan permaisuri. Warganet pun membanding-bandingkan Camilla dengan mendiang Putri Diana. Mereka berandai-andai bila Putri Diana masih hidup, maka dialah yang akan berada di sisi Pangeran Charles. Bukan warga Inggris tapi nggak sudi rasanya kalau Pangeran Charles jadi raja, apalagi Camilla jadi ratu, komentar seorang warganet di Twitter, seperti yang dikutip Viva dari Antv Klik. Sedihnya Ratu Elizabeth II meninggal tuh salah satunya karena nggak mau lihat Charles naik tahta jadi raja dan Camilla jadi ratu. Nggak ikhlas setelah tahu masa lalunya Camilla yang jadi pelakor Lady Diana, komentar yang lain. Andaikan Lady Diana masih ada, hari ini saatnya dia menjadi ratu permaisuri kerajaan Inggris, timpal warganet yang lainnya lagi. Agak tidak ikhlas si Camilla nenek lampir jadi ratu, harusnya Lady Diana yang jadi ratu, tambah yang lain. Seperti yang diketahui, banyak orang sentimen terhadap Charles dan Camilla setelah skandal perselingkuhan mereka. Bahkan keduanya harus menerima berbagai macam kritikan sejak hubungan terlarang itu terbongkar ke ranah publik, pun sampai sekarang. Sekadar mengingatkan, Putri Diana meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tragis di terowongan Pont de l'Alma, Paris, Perancis, pada 31 Agustus 1997 silam. Ia dikabarkan pernah menyalahkan Camilla karena kegagalan pernikahannya dengan Pangeran Charles. Seperti yang pernah diberitakan tabloid Bintang, Putri Diana sendiri pernah menyebut Camilla sebagai sosok yang berkontribusi atas rumah tangganya yang kandas dengan Charles. Rupanya, bukan cuma mendiang Putri Diana saja yang kesal atas perselingkuhan Charles Camilla. Disebutkan, Pangeran William juga merasakan hal yang serupa. Dilaporkan bahwa setelah kematian Putri Diana pada tahun 1997, William tidak ingin bertemu atau berhubungan dengan Camilla. Meski begitu,
William akhirnya setuju bertemu dengan pacar ayahnya itu pada tahun 1998 silam. William bertemu Camilla di St. James, dan berlangsung selama 30 menit. The Irish Times melaporkan bahwa setelah obrolan itu, Camilla berkata kepada seorang temannya, "Saya butuh minuman gin dan tonik." Nampaknya, pertemuannya dengan putra sulung mendiang Putri Diana itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Penulis tentang kerajaan Inggris, Katie Nicholl, menyebut percakapan William dengan Camilla kala itu berlangsung canggung. Pasalnya, William begitu frontal pada Camilla. William menyalahkan Camilla atas semua luka yang dia sebabkan pada ibunya, tulis Katie Nicholl dalam bukunya, Harry and William, seperti dilansir Express. Hal yang sama juga terjadi pada Pangeran Harry. Disebutkan bahwa Pangeran Harry sangat membenci Camilla. Hanya saja, dia tidak mau menunjukkan perasaannya itu di depan publik. Ketika Charles dan Camilla menikah, Harry dan kakaknya, Pangeran William, menghadiri pernikahan tersebut. Harry juga berbicara positif tentang ibu tirinya kepada pers. "Sejujurnya, dia selalu sangat dekat dengan saya dan William," kata Harry seperti dilansir Mirror. "Dia bukan ibu tiri yang jahat. Lihatlah posisi yang dia hadapi. Jangan merasa kasihan padaku dan William, kasihanilah dia. Dia wanita yang luar biasa dan dia membuat ayah kami sangat bahagia yang merupakan hal terpenting. William dan aku sangat mencintainya," jelasnya lagi. Kendati begitu, namun sesungguhnya Harry dan ibu tirinya itu memiliki hubungan yang kurang baik. Boleh jadi, apa yang dikemukakan oleh Pangeran Harry tentang ibu tirinya itu adalah juga sebuah satire. Menurut penulis biografi Putri Diana, Tina Brown, hubungan Harry dan Camilla sebenarnya dimulai dengan awal yang sulit. Brown mengutip seorang staf istana dalam buku barunya, The Palace Papers, ketika Harry akhirnya berada di hadapan Nyonya Parker Bowles, dia membuatnya terkesima dengan keheningan yang lama dan tatapan membara, penuh kebencian. Tina Brown mengklaim bahwa Harry dan Camilla sampai kini masih tidak rukun dan bahwa Harry, dalam tanda petik, tidak tahan dengan ibu tirinya. Ini berbeda dengan Pangeran William, yang semakin menerima Camilla. Dia sudah dewasa tentang itu. "Ayah saya mencintai wanita ini, saya tidak bisa melawannya, jadi saya tidak akan melakukannya." Harry, di sisi lain, tidak tahan dengan Camilla. Dia tidak ingin Camilla menjadi ratu, dia sangat marah bila itu terjadi. Dia belum berdamai dengannya dan dia mungkin tidak akan pernah berdamai dengannya, kata Tina Brown lagi. Charles dan Camilla menikah pada 9 April 2005. Mereka menikah dalam upacara sipil, di mana Ratu dan Pangeran Philip tidak menghadiri acara tersebut. Meski begitu, Ratu Elizabeth II yang menjadi tuan rumah di resepsi pernikahan Charles dengan Camilla. Ketika Charles dan Camilla menikah tahun 2005, Camilla tak menyandang gelar Princess of Wales seperti mendiang Putri Diana, melainkan Duchess of Cornwall. Kala itu, publik juga tidak menginginkan Camilla menyandang gelar Queen Consort saat Charles naik takhta. Bahkan, kala itu publik Inggris juga sempat tidak menginginkan Charles menjadi raja. Tapi toh sekarang nyatanya Charles tetap menjadi raja sepeninggal Ratu Elizabeth II dan Camilla menyandang gelar Queen Consort. Pangeran Charles diproklamirkan sebagai raja baru Inggris dengan gelar Charles III. Seperti dikabarkan TV One News, Raja Charles III bersumpah dan memberikan pidato penghormatan kepada mendiang ibunya Ratu Elizabeth II di hadapan Dewan Aksesi selang tak beberapa lama setelah Ratu Elizabeth II mangkat. Upacara aksesi merupakan prosedur konstitusional dan seremonial utama dalam memperkenalkan penguasa baru kerajaan Inggris ke seluruh penjuru negeri dan negara persemakmuran. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma.
Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.